Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Yang beneran punya, nggak akan banyak bicara seperti mereka yang berlaga sok punya. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan suporter, pada saat baru memulai menjalankan bisnis, maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Ada dua pilihan hidup di pagi hari, kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga. Dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Kenapa saya suka pakai celana pendek? Daripada saya nggak pakai celana. Jujur dan kepercayaan adalah modal awal paling dasar menjadi seorang pebisnis. Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impiannya itu tidak pernah dicoba untuk direalisasikan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini, jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari, dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak tahu kapan sang pemilik raga datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang. Kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan, dan kritik diri. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas, sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya,
sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tetapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir simpel, yang penting produknya terjual. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasyikkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang, sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir akibatnya tidak pernah melangkah. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Orang pintar kebanyakan ide, dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide, dan itu jadi kenyataan. Orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Orang pintar yang hebat dalam analisis, sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, karena informasi yang berhasil dikumpulkannya sangat banyak. Sedangkan orang bodoh, tidak sempat berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya enggak, cuma melangkah saja, ngapain mikir, kan cuma selangkah. Hidup yang berkualitas adalah belajar untuk ikhlas dan tawakal. Berbisnis yang sukses adalah yang selalu berusaha disertai dengan doa dan niat baik untuk memperbaiki perekonomian. Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang, banyak koneksi, banyak rezeki. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal, dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen. Dari A, B, C, D, sampai Z, padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun, bencana. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu sangat besar. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat.
Orang sukses adalah mereka yang melakukan hal-hal yang orang biasa tidak mau melakukannya, untuk mendapatkan apa yang orang biasa tidak dapatkan. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Banyak orang bilang saya orang gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya, karena hasil kegilaan saya. Kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Wirausahawan sejati fokus mengejar peluang bisnis, sedangkan wirausahawan biasa fokus mengejar uang. 100 kali kamu gagal di dalam bisnis, akan tertebus dengan 1 kali kesuksesan yang kamu capai. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan, dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Wirausahawan sejati menghasilkan uang dari modal orang lain, sedangkan wirausahawan biasa mendapatkan uang dari modal sendiri. Wirausahawan sejati adalah orang bodoh yang pintar, yang mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar di usaha mereka. Sukses besar adalah ketika kita mampu mengalahkan rasa malas di dalam diri dan mengubahnya menjadi kerja keras. Jangan pernah menyerah, setiap orang juga pernah mengalami hari yang buruk. Yakinlah dengan dirimu sendiri dan bangkitlah. Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Fokuslah pada tujuanmu, proses memang penting, tapi akan sia-sia tanpa tujuan yang jelas.